Welcome to our podcast with me, Diva Anissa, And I, Alma Danika Hirawati. Oke, gimana nih kabarnya, Div? Baik-baik. Senang sekali kita berdua bisa menyapa kalian semua di podcast apa? Alma Diva. Oke, kali ini kita akan menyuguhkan topik yang menarik banget nih buat dibahas. Sesuatu yang dialami oleh perempuan, tapi laki-laki tidak akan mengalami. Apa itu? Jeng jeng jeng. Yaitu seputar menstruasi, dan lebih spesifikasinya kita akan bahas mengenai personal hygiene saat menstruasi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu nih, apa pengertian dari menstruasi itu. Jadi, menstruasi adalah tanda pubertas yang terjadi pada wanita. Proses menstruasi merupakan proses peluruhan lapisan bagian dalam pada dinding rahim wanita yang mengandung banyak pembuluh darah dan umumnya terjadi 5-7 hari per bulannya nih, Div. Jadi bisa dibilang menstruasi itu hadiah bulanan yang didapat oleh perempuan, karena nggak semua laki-laki ngalamin kan yang namanya siklus menstruasi. Iya, bener banget itu. Oke, setelah kita tahu pengertian dari menstruasi itu sendiri, mungkin Alma boleh sharing-sharing nih mengenai pengalaman pas dapet menstruasi pertama kali. Gimana nih, Mak? Ya, jujur ya, Div, pertama kali aku dapat menstruasi, aku nggak merasakan apa-apa, karena tiba-tiba ya darah itu keluar sendiri aja. Habis itu cuma ngerasain itu pas hari keduanya, itu ngerasain seperti nyeri di area sekitar perut. Itu sih, Div. Kalau Diva sendiri itu gimana sih? Kalau aku pribadi nih, Mak, aku bisa dibilang dapat menstruasi itu pas aku kelas 8 SMP atau kelas 2. Mungkin bisa dibilang telat dibanding teman-teman yang lain, karena mereka rata-rata dapat menstruasi itu pas kelas 1 SMP. Jadi menurutku menstruasi itu agak ribet sih pas pertama kali, soalnya kita harus beradaptasi saat menggunakan pembalut supaya bisa merasa nyaman dan gak perlu lagi berjalan ngangkang gitu. Jujur, soalnya pas pertama kali aku nggak bisa bergerak dengan luasa. Mungkin Alma juga ngerasain apa yang aku rasain kayak. Ya, bener banget itu, Div. Bener-bener ribet juga menurutku sih. Nah, kalau dari yang kamu rasain, selain itu apa sih, Div? Mungkin kayak sakit perut atau gimana nih? Jujur, kalau nyeri haid itu enggak sih, Nah. Tapi aku ingat banget pas pertama kali aku dapat itu kan pas pulang sekolah ya. Mana dulu aku pas pulang sekolah dan berangkat sekolah kan naik sepeda ontel. Itu benar-benar di punggung bagian bawah sampai kaki rasanya pegel banget gitu. Dan sampai rumah rasanya kayak hampir pingsan. Karena ternyata darah yang keluar itu udah banyak banget, Mak. Wah, serius nih. Hadiah bulanan yang datang tuh gak main-main ya ternyata. Berbagai macam keluhan memang sering kali dialami oleh kaum wanita, dan itu memang harus diterima ya. Bener banget tuh, Mak. Soalnya itu juga merupakan bagian jadi perempuan. Ya, bijak kali ya. Iya dong. Next, kita mau bahas seputar mitos-mitos yang berkeliaran di luar sana nih mengenai menstruasi. Seru nih, yang berkeliaran tapi bukan ayam. Apa tuh? Ya, jadi mitos-mitos ini tuh sering banget yang bikin kita khawatir, padahal terkadang nggak kebukti gitu kebenarannya. Meresahkan ya, Bunda. Oke, yang pertama, benarkah darah haid itu termasuk darah kotor? Nah, gimana menurut Diva sendiri nih? Jadi gini ya teman-teman, darah haid itu menurut kacamata medis itu bukan darah kotor seperti yang orang lain percaya atau banyak yang dipercaya. Jadi darah haid itu sebenarnya sama dengan darah yang keluar dari luka ataupun darah mimisan. Jadi darah haid yang keluar itu nggak kotor dan nggak bahaya sih. Hanya saja darah menstruasi itu mengandung sisa jaringan dari dinding rahim yang luruh saat proses ovulasi gitu, Mam. Hanya saja, karena darahnya keluar lewat bawah, maka diasumsikan sebagai darah kotor. Padahal darah yang keluar sama kayak ketika tangan kita tergores oleh benda tajam gitu ya, Div? Ya, bener banget tuh, Mas. Ada lagi nih, Mas. Mitos yang katanya kalau kita sedang menstruasi nggak boleh tuh minum minuman dingin, karena katanya darah itu bakal beku. Nah, gimana nih, Mas? Jadi gini ya teman-teman, menurut medis, minum air dingin saat menstruasi itu boleh-boleh aja kok. Minum air dingin bikin darah haid membeku itu hanya mitos sebenarnya. Dan jika kita meminum air dingin terlalu banyak, itu bisa menyebabkan nyeri pada sekitar area perut. Oh iya, satu lagi nih, Mak. Aku juga mau bahas tentang mitos yang cukup populer tentang menstruasi, yaitu kalau kita sedang menstruasi, katanya pembalut yang kotor itu harus dicuci supaya nggak dimakan setan. Nah, betul. Itu gimana sih menurut pendapatmu? Jadi gini, itu sebenarnya hanya mitos ya.
kita mencuci pembalut itu supaya kita lebih terjaga kebersihannya. Jadi untuk pembalut yang tidak dicuci pun juga tidak masalah gitu. Itu tidak akan memunculkan setan begitu mah. Nah bener banget itu Div. Jadi itu hanya mitos-mitos belaka ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai personal hygiene saat menstruasi. Menurut kamu personal hygiene saat menstruasi itu apa sih Mas? Menurut aku, personal hygiene saat menstruasi adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Jadi, ada beberapa hal yang harus diketahui ketika kita sebagai perempuan untuk dianjurkan mengganti pembalut secara teratur setiap 4-5 jam sehari untuk menjaga daerah kewanitaan agar tetap kering. Oh gitu ya. Nah, mungkin aku juga ingin nambahin sedikit ya, caranya itu dengan menggunakan handuk ataupun tisu setelah membuang air kecil ataupun setelah buang air besar gitu. Nah, betul banget itu, Div. Kemudian dengan membersihkan daerah kewanitaan dari darah ataupun cairan, selanjutnya cuci tangan sebelum dan sesudah membasuh area vagina. Dan juga tidak menggunakan celana yang terlalu ketat karena beresiko menjadi lembab dan beresiko infeksi. Gak kalah penting juga mandi 2 kali sehari itu untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh selama menstruasi juga nih Div. Nah, kemudian finishingnya cuci bersih pembalut yang sudah kita gunakan dan membuang pembalut yang sudah dipakai itu ke tempat sampah gitu sih Div. Wah, ternyata cukup banyak juga ya cara-cara yang harus kita lakukan terkait dengan personal hygiene saat menstruasi. Jadi hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir resiko terjangkit infeksi saluran reproduksi dan sebagai upaya untuk menjaga kebersihan. Bener banget tuh teman-teman. Nah, sebaiknya kapan sih seorang perempuan itu sendiri dikenalkan dengan personal hygiene? Mungkin Diva bisa bantu jawab nih. Kalau ngomongin sejak kapan, sejak dini sih Mas sebenarnya. Sejak si anak atau si remaja itu bisa diajak komunikasi gitu. Kan kebanyakan seorang menjelaskan pas perempuannya itu sudah menstruasi ya. Itu bisa dibilang telat sih sebenarnya, karena kita nggak tahu kan kapan wanita itu mendapatkan menstruasi pertamanya. Mungkin pas dia mendapat tiba-tiba menstruasi gitu, dia merasa bingung, loh aku harus ngapain gitu. Gitu sih Mas. Jadi sedini mungkin itu harusnya sudah dikenalkan. Oh iya, benar, sedini mungkin udah bisa dikenalkan dengan namanya personal hygiene ya teman-teman. Iya, ketika kita tidak dapat menerapkan personal hygiene dengan benar, maka dapat menimbulkan terinfeksi penyakit yang muncul lebih besar, seperti infeksi saluran reproduksi, merikan. Jadi teman-teman semua jangan malas untuk menjaga kebersihan dan selalu mengganti pembalut secara rutin. Nah, bicara soal pembalut mah, nggak afdol banget kalau kita nggak bahas barang satu ini. Barang yang nggak bisa lepas saat kita mengalami menstruasi nih. Secara pembalut ini kan yang menampung darah kita agar tidak bocor tuh kemana-mana. Mungkin Ama mau ngasih tips untuk memilih pembalut yang nyaman dan aman untuk dipakai. Gimana Mas? Sebelumnya kita harus tahu dulu jenis-jenis pembalut nih Div. Ada 2 jenis pembalut yang umum. Yang pertama yaitu pembalut sekali pakai dan yang kedua yaitu pembalut kain. Beberapa wanita mungkin menganggap pembalut kain itu ribet dan sangat sulit untuk digunakan. Pasalnya kita harus mencuci pembalut setiap kali habis memakainya agar bisa digunakan kembali nih Div. Di sisi lain, pembalut sekali pakai terkenal karena kepraktisannya. Selepas dipakai pun, kita kan langsung membuangnya. Namun, pembalut sekali pakai diproduksi dengan beragam proses kimiawi nih Div. Mungkin untuk sebagian wanita membuat rentan mengalami iritasi karena paparan bahan kimianya. Yang kedua, daya serap pembalut. Biasanya berbeda merek pembalut, mungkin akan berbeda juga daya serapnya. Ketebalan pembalut rupanya juga tidak banyak mempengaruhi daya serap pembalut itu sendiri. Jadi, pembalut yang tipis belum tentu akan lebih mudah bocor gitu sih, Div. Dan yang ketiga, pilih pembalut yang tidak mengandung parfum atau pengharum agar aman. Terutama jika punya kulit sensitif. Sebab zat pewangi dalam pembalut wanita termasuk alergen yang bisa dengan mudah mengiritasi area kulit. Oh gitu. Jadi banyak banget ya pertimbangan saat kita memilih pembalut, mulai dari jenis pembalut yang nyaman, mungkin ada yang kain ataupun sekali pakai, juga daya serapnya, dan gak kalah penting sebaik mungkin menghindari pembalut yang mengandung zat pewangi gitu. Iya, dan juga panjang bentuk pembalut sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ya tergantung dari individu masing-masing ya. Iya benar banget itu Div.
Dari pembahasan kita kali ini, kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman, bahwa menjaga kebersihan saat menstruasi itu sangat penting tuh. Karena dengan begitu kita dapat mencegah dari resiko infeksi saluran produksi. Dan juga kita bisa menyikapi mitos-mitos di luar sana yang berkeliaran seputar menstruasi. Memilih pembalut yang aman dan nyaman juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kita nih, Dev. Nah, teman-teman semua, kita mulai terbuka nih tentang segala hal seputar menstruasi. Kami harap podcast ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua ya. Dan tentu saja bisa menambah insight teman-teman semua. Sekian sharing-sharing kita kali ini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.